Terima kasih Ustadz Arif Nursiha. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, ini pertanyaan awam bagi para ustadz di sini mungkin ya, tapi ini sangat penting bagi saya. Bagaimana caranya untuk bisa istiqomah bangun tahajud? Karena bagi saya ini pekerjaannya sangat berat, Buya. Padahal ini adalah merupakan amalan yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin membersihkan kolbunya. Seperti Buya sering mengisahkan atau menceramahkan di berbagai macam platform media sosial. Terima kasih, Buya. Mohon jawabannya. Baik. Pertama, jangan tinggi-tinggi dulu, istiqomahkan witir sebelum tidur. Ketinggalan, qadha. Ketinggalan, ganti. Karena Nabi, salah satu amalnya, kenubuatan Nabi adalah mengqadha salat witir. Atau mengqadha amal sunnah. Ya. Selama ini kan kita cuma dengar mengqadha amal wajib. Tidak. Dalam Sahih Bukhari Muslim, subut bitawatur, mutawatir bahwa Nabi SAW yaqdi an-nawafil. Nabi mengqadha amal-amal sunnatnya. Itu metode yang paling cepat menurut saya, paling mujarab untuk mencapai istiqomah dalam sholat tahajud ataupun amalan-amalan lain. Namun istiqomah yang paling penting itu istiqomah di dalam kolbu. Apa itu? Tasdik dan taslim. Selalu membenarkan Allah. Teman-teman, saya sering beberapa minggu ini kok banyak yang bertanya begini, maka saya sering menjelaskan bahwa iman itu ada pokoknya di dalam kolbu, lalu ada cabangnya pada lisan dengan zikir, baca Quran, ada dengan jawarih, dengan anggota tubuh. Yang di dalam kolbu ini nggak boleh naik, nggak boleh turun. Maka iman di dalam kolbu tidak boleh naik dengan banyak tahajud, tidak boleh kurang dengan kurang tahajud. Kalau dia naik, dia jadi bid'ah karena menambahkan sesuatu, dia menjadi zindik jika dikurangi. Maka akidah Ahlussunnah, akidah para wali-wali Allah, kolbu itu subut. Tasdik di kolbu itu tetap. Maka kalau kita nggak sempat tahajud, nggak membuat kita kemudian putus asa, atau wallahi semoga ini tidak terjadi, kita terjebak maksiat, itu pun tidak membuat kita putus asa. Jadi ini cuma jebakan-jebakan aja ya. Ini apakah kita akan terganggu keyakinannya dengan taat, dengan kurang taat atau maksiat. Al-iman la yazid wa la yanqus, kan gitu. Yang sebenarnya iman itu pada hakikatnya nggak nambah nggak kurang, kecuali furuk cabangnya. Yang bertambah itu cuma indikatornya. Jadi ketika ada Imam Maturidi, imam yang lain mengatakan iman yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang, itu indikatornya. Tapi asalnya tidak. Asalnya nggak boleh nambah. Ya, itulah perkataan Sayyidina Ali, seandainya imanku bertambah, ya yakinku bertambah, berarti aku kufur kepada Allah. Dan itu tidak benar. Iman dari apapun, kapanpun, bagaimanapun tetap sama. Jadi ini misalnya nih, kita ketiduran subuh, bangun jam 7, nggak boleh putus asa kepada Allah, langsung sholat. Ya, langsung sholat aja. Oh, kita udah nunggu-nunggu mau tahajud, malah tertidur, nggak boleh berprasangka. Ya, karena Allah juga yang menakdirkan kita, tapi kita nggak boleh menyalahkan Allah atas kesalahan kita, itu adab ya. Baik, kira-kira itu yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Akun Santriwan ya. Terakhir, pertanyaan terakhir dari Bapak Dr. Cecep Anwar, disilakan. Teman-teman yang lain mohon maaf tidak dapat kita bertanya pada Buya ya. Insya Allah kesempatan. Silakan Pak Dr. Cecep. Ya, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum Buya. Sehat. Waalaikumsalam. Ya, terakhir itu melihat kajian Buya di Masjid Al Hasan Panyawangan. Kalau offline-nya itu tetanggaan gitu ya dengan kampung saya itu. Ya, syukran kasiran sekarang bisa memenuhi undangan dari DKM Kampus 2. Lebih mungkin harapan kan karir intelektual Buya dalam pandangan banyak orang termasuk saya ya cemerlang lah gitu. Ini kan banyak mahasiswa juga Ustadz Buya yang nonton yang lihat kajian kita ini. Mungkin ada
pengalaman intelektual, spiritual yang bisa ditularkan sehingga Buya memiliki dalam pandangan kami pengetahuan yang luar biasa, atau nasihat-nasihat kepada khusus para mahasiswa kami di kampus dan yang lainnya agar mereka juga memiliki dari aspek kejiwaannya, rohaniahnya, hati yang bersih, ilmu yang banyak, bermanfaat dan barokah dan lain sebagainya yang tadi bisa mengantarkan kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau mungkin ada amalan-amalan praktis yang bisa diamalkan, didawamkan oleh para mahasiswa kami sehingga mereka memiliki kejernihan, kebersihan hati dan keluhuran ilmu serta keluhuran akhlak dan moral itu. Itu yang pertama, Bu ya. Yang kedua berkaitan dengan Isra Mi'raj. Salah satu kitab yang sering diajarkan mungkin di pesantren di kampung adalah kitab Bainama ya. Saya nyebutnya kitab Bainama itu. Bagaimana pandangan Buya tentang kitab Bainama itu dan pengaruhnya kepada kehidupan masyarakat kita. Mungkin itu Pak Arif, mungkin itu Buya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan dalam kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tentang pengalaman spiritual dan intelektual ya. Tidak ada sesuatu yang perlu saya banggakan karena semuanya anugerah dari Allah. Ketika saya bangga ya membanggakan Allah pastinya. Namun Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Terhadap nikmat Allah maka engkau boleh berkisah ya. Yang paling saya kisahkan satu saja, nikmat berguru. Jadi ini yang ditinggalkan banyak orang. Jika baca huruf saja, baca satu huruf harus berguru. Kenapa kemudian belajar ilmu ma'rifatullah tidak berguru? Cuma baca buku dan nonton YouTube. Ya. Dan ini menggelikan sebenarnya. Kenapa kemudian kita tidak berguru terhadap persoalan yang lebih usuli, yang lebih penting ya. Saya berharap kepada teman-teman, mari hidupkan lagi nostalgia berguru kita kepada orang-orang soleh ya, kepada orang-orang yang ahlul ma'rifah. Seperti di kampus, dosen pemikiran Islam yang ngajar pemikiran, dosen ekonomi ngajar ekonomi ya. Jangan dibalik. Maka dalam hal ini kita ketika hendak mau berguru secara ilmu qalbiyah tentu nggak bisa kepada dosen tasawuf yang bukan mursyid. Dan dosen yang bukan mursyid harus berbesar hati sama-sama menjadi murid dari seorang mursyid untuk menempuh jalan kepada Allah, jangan hanya teori doang. Ya, mursyid itu mursyid yang wali, dia memproduksi ilmu dari kolbunya. Dokter cuma baca hasil mursyid, berarti kan mursyid kere juga kan, dokter kere juga tuh. Dia cuma membaca hasil orang, jadi pengamat dari dulu. Mengamati makanan nggak pernah makan, mengamati zikir orang nggak pernah zikir. Maka saran saya kepada para mahasiswa, termasuk para dosen, jangan hanya jadi pengamat. Ayo cicipi santapan-santapan rohani itu, makanan-makanan rohani yang berupa zikir-zikir. Saya tidak pantas memberi ijazah kepada antum karena banyak dosen-dosen, ustadz-ustadz yang dahsyat. Silakan cari guru bersanad. Guru thariqah yang dapat izin langsung dari masyaikhnya. Itu lebih baik ya. Lagian secara umur saya jauh, sebagian dosen ini tentu lebih dulu mengenal dunia daripada saya. Ya, cuma mungkin saya mengenal Allahnya lebih dulu dikit. Maaf ya, canda ya. Alhamdulillah dari umur 9 tahun saya sudah rajin mulazamah guru, berkhidmat. Umur 11 tahun saya di Baiat Thariqah Naqsyabandiyah Samaniyah Qadiriyah Khalwatiyah. Kemudian umur 13 tahun sampai 15 tahun kita intens mengamalkan Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Lalu setelah itu saya mengembara ikut aliran listrik ya. Sehingga kesetrum otak itu macam-macam hal. Sampai kemudian ketemu masyaikh-masyaikh yang mengembalikan saya ke menurut saya jalan yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh merasa sok benar juga, siapa tahu ada kebenaran di atas kebenaran ya. Nurun ala nur.
Sampai sekarang pun hatta al-yaum maziltu taliban, ya, saya masih menjadi talib, masih jadi santri, masih jadi murid. Meskipun dapat ijazah-ijazah, dan bagi saya itu nggak penting, ijazah itu cuma tulisan di kertas. Hakikatnya bagaimana pandangan Allah ke dalam diri kita sebenarnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mana kitab Bainama itu kitab yang dikarang itu ya, Najmuddin Ghaiti kalau nggak salah ya. Itu kan seorang muhaddis, sanad kita nyambung kepada beliau, Imam Al-Ghaiti. Beliau menukil riwayat-riwayat muta'addidah, cuma sayangnya tidak semuanya dijelaskan kualitas-kualitasnya. Ala kulli hal, untuk mau'izah hasanah itu boleh disampaikan, ya. Dan butuh tahqiq ulang dan takhrij dari kalangan peneliti hadis terhadap kitab tersebut tentunya. Barangkali sudah ada tahqiqannya, silakan dicari, ya. Dan saya tidak mempermasalahkan kitab itu dibaca, itu bagus dibaca. Wallahu a'lam bishawab.